Nah, sekarang jumlah suku dari deret aritmatika. Kita catat diketahuinya, beda sukunya sama dengan 10. Kemudian U1 atau sama dengan A sama dengan 2. Yang ditanya adalah S10. Ini deret aritmatika ya. Jadi Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Langsung kita masukkan angkanya. N-nya sama dengan 10, A-nya sama dengan 2 diganti. Assalamualaikum, welcome to my channel, Fitris here. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Semoga dengan bantuan teman-teman, aku makin semangat buat videonya. Kali ini kita bakal bahas tentang persiapan ujian matematika. Nah, ini khusus untuk anak-anak ibu yang ada di SMK 113 Kota Kampar ya. Semoga ujian matematikanya di rumah aja pada COVID-19 ini tetap semangat. Langsung saja kita mulai. Jika ada suatu barisan bilangan 3, 6, 9, 12, beda suku pada barisan bilangan tersebut adalah jarak antar suku. Nah, jadi kita tengok dulu bilangan ini. Nah, deret aritmatika itu biasanya beda sukunya itu sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Artinya, biasanya deret aritmatika beda sukunya itu berupa penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi, kalau konsistensi dari suatu barisan itu bedanya adalah penjumlahan atau pengurangan, itu namanya deret aritmatika. Sedangkan deret geometri itu beda sukunya kita simbolkan dengan R, yaitu UN dibagi dengan UN kurang 1. N kurang 1 ini artinya suku sebelumnya ya anak-anak ibu. Nah, jadi deret geometri ini adalah deret di mana beda suku itu biasanya berupa pembagian atau perkalian dari suatu bilangan tertentu kecuali angka 1 ya dan angka 0. Jadi ketika kita lihat barisan ini, kita bisa tengok nih 3, 6, 9, 12. 3 ke 6 tambah 3 ya. 6 ke 9 tambah 3. 9 ke 12 tambah 3. Berarti beda sukunya adalah deret aritmatika B sama dengan 6 dikurang 3 atau 9 dikurang 6 sama dengan 3. Berarti beda suku pada soal pertama ini adalah 3. Mudah kan? Soal kedua. Suatu barisan bilangan dikategorikan sebagai barisan geometri ketika. Nah, Ibu udah jelasin ya di soal pertama. Barisan aritmatika beda antar suku selalu tetap pada penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat tertentu. Sedangkan bilangan geometri beda antar suku selalu tetap pada perkalian atau pembagian bilangan bulat tertentu. Lanjut soal nomor 3. Suatu barisan bilangan 3, 9, 27, 81 merupakan suatu barisan. Nah, kita cek dong bedanya. Jadi ini udah Ibu cek. Jadi 3 ke 9 tambah, kalau kita tambah-tambah ya, 3 ke 9 tambah 6, 9 ke 27 tambah beda tambahnya, berarti bukan barisan aritmatika. Langsung kita tebak geometri. 3 ke 9 berarti kali 3, 9 ke 27 dikali 3. Nah, R-nya berarti 3. Cara carinya UN, kalau kita ambil 27 berarti dibagi dengan 9 sama dengan 3. Bu, boleh Bu, 9 dibagi 3 boleh. Boleh Bu, 81 bagi 27 boleh. Artinya, suku pertama atau misalkan suku N dibagi suku sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi barisan tersebut merupakan barisan geometri dengan beda 3. Mudah kan? Soal keempat. Suku keempat dari deret aritmatika yang memiliki beda antar suku 4. Dan suku pertamanya 100 adalah, kita keep yang diketahui. Bedanya adalah 4. Kemudian U1 atau suku pertama itu kita simbolkan dengan U1 atau A. A sama dengan 100. U4 itu sama dengan, nah ketika di deret aritmatika itu UN-nya kita simbolkan dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Dihafalin ya anak-anak ibu.
A ini adalah suku pertama, N-nya adalah suku ke N yang ditanya, dan B adalah beda suku. Ya, kita tanya suku keempat, berarti U4 sama dengan A-nya 100 ditambah N-nya suku keempat ya, suku keempatnya adalah 4, berarti N-nya adalah 4. Dikurang 1, bedanya juga sama dengan 4. Masukkan 100, 4 dikurang 1, 3. 3 dikali 4, 12. Berarti 12 tambah 100, 112. Berarti suku keempat dari deret aritmatika ini adalah 2, 112. Lanjut soal kelima. Suku keempat dari deret aritmatika adalah 36. Jika suku pertamanya adalah 0, maka beda antar suku deret tersebut adalah. Nah, yang diketahui berarti U4 sama dengan 36, A sama dengan 0. Yang ditanya adalah B. Nah, langsung kita pakai persamaan yang tadi, A tambah N kurang 1 kali B. U4-nya kita tahu adalah sama dengan 36. Kita tulis di sini 36, A-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 4, 4 dikurang 1, B-nya kita tulis saja. Nah, 36, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ini 0 ya, 36 sama dengan 0 tambah 3B. 0-nya bisa kita buang, berarti jadinya 36 sama dengan 3B. Artinya B sama dengan 36 dibagi dengan 3, sama dengan 12. Jadi beda suku dari deret aritmatika adalah 12. Soal ke-6. Diketahui persamaan UN sama dengan 5N tambah 50. Suku ke-200 dari pola barisan tersebut adalah. Nah, dari sini diketahuinya kita ada UN yaitu 5N tambah 50. Yang ditanya adalah U200. Mudah, caranya mudah, yaitu yang pertama kita gunakan persamaan ini, kemudian kita ubah nilai N-nya menjadi angka 200. Nah, kalau misalkan di sini ditanya 100, maka N di sini kita ubah menjadi 100. 5 dikali 200 sama dengan 1000 ditambah 50, artinya U200-nya sama dengan 1050. Jadi U200 pada barisan tersebut adalah 1050. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, tinggal diubah aja ya anak-anak, N-nya menjadi nilai yang ditanya. Mudah kan? Soal ke-7. Suatu barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Jumlah suku keempat pada barisan bilangan tersebut adalah. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata deret ini adalah deret geometri. Nah, coba kita tengok 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8 kali 2. A-nya di sini sama dengan 2. Berarti karena deret geometri, kita tinggal bagikan saja. 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Yang ditanya adalah, karena yang ditanya adalah jumlah suku, simbolnya adalah S, SN, S4. SN dari deret geometri itu sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R pangkat 1. Langsung kita masukkan nilainya. A-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 4. Berarti 2 kali 4 kurang 1 per 2 kurang 1. Ini R ya. Nah, jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16 kurang 1. 16 kurang 1 sama dengan 15. Kalau dibagi 1 sama aja ya. Berarti 2 dikali 15 sama dengan 30. Jadi jumlah suku keempat pada barisan bilangan tersebut adalah 30. Lanjut. Soal ke-8. Jumlah 10 suku pertama dari suatu deret aritmatika yang memiliki beda suku 10 dan U1 sama dengan 2 adalah. Nah, sekarang jumlah suku dari deret aritmatika. Kita catat diketahuinya beda sukunya sama dengan 10. Kemudian U1 atau sama dengan A sama dengan 2. Yang ditanya adalah S10. Ini deret aritmatika ya, jadi SN sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Langsung kita masukkan angkanya. N-nya sama dengan 10, A-nya sama dengan 2 diganti N-nya sama dengan 10, B sama dengan 10. Lanjut. 10 bagi 2, 5. 2 kali 2, 4. 10 kurang 1, 9 kali 10. Nah, gitu ya Nana Ibu. Nah, 5-nya keep dulu. 5 ini tetap.
diselesaikan di dalam kurung dulu. 9 dikali 10, 90. 4 dikali 90, 94. Baru dikali dengan 5. 94 kali 5 sama dengan 470. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah 470. Mudah kan? Soal ke-9. Salah satu contoh deret aritmatika dari beberapa deret berikut adalah, nah ini dikasih beberapa dari barisan deret ya anak-anak ibu. Kita cek satu persatu. 16 ke 8 ke 4. Nah ini kalau kita tebak 16 ke 8 dibagi 2, 8 ke 4 dibagi 2. Berarti ini adalah deret geometri dengan beda 2. Nah yang B, 1 ke setengah. Ini dibagi setengah ya, 1 ke setengah berarti 1 dibagi 2. Setengah ke seperempat itu juga dibagi 2. Artinya ini adalah deret geometri dengan beda setengah. Ini penyelesaiannya kalau menggunakan rumus. Coba kita tengok yang C, 0 ke 3. Nah kalau 0 itu kayaknya pembagian dan perkalian itu nggak mungkin. Artinya ini kemungkinan adalah deret dari aritmatika. Coba 0 ke 3 tambah 3, 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 9 tambah 3. Nah berarti ini adalah beda sukunya adalah 3. Berarti jawabannya adalah C ya. Coba kita tengok yang D dulu untuk membuktikan. 1 ke 3 ke 9 ke 27. Oh iya, ini adalah geometri dengan beda 3. 1 ke 2, 2 ke 4. Nah ini juga deret dari geometri dengan beda 2. Mudah kan? Lanjut soal ke-10. Suku keempat dari suatu deret geometri dengan beda 2 dan suku pertama adalah 2 adalah, kita catat yang diketahui, beda suku sama dengan 2, R sama dengan 2, dan A sama dengan 2. Yang ditanya adalah U4. Langsung kita masukkan persamaannya, UN sama dengan A dikali R, N dikurang 1. Langsung U4 berarti A-nya 2, R-nya 2, pangkat 4 dikurang 1. 2-nya keep, 4 dikurang 1 sama dengan 3, berarti 2 pangkat 3. Diselesaikan dulu, 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi suku keempat dari deret geometri tersebut adalah 16. Soal ke-11. Nah, di sini kita udah masuk ke materi baru yaitu tentang trigonometri. Nah, nilai dari tan 330 sama dengan, nah, pertama sudut 330 adalah di kuadran 4. Di kuadran 4 tan bernilai negatif, artinya negatif tan. Kemudian di kuadran 4 rumusnya adalah 360 dikurang 330. Ini harus anak ibu hafal ya, buka lagi catatannya di rumah. Ingat ya ketika ibu ajarkan di kelas. Lanjut, berarti 360 dikurang 330 sama dengan 30. Negatif tan 30, berapa tan 30? Sepertiga akar 3. Jadi jawabannya adalah negatif sepertiga akar 3. Mudah ya. Soal nomor 12. Nilai dari sin 240 sama kayak tadi. Nah, 240 ini adalah sudut di kuadran ke-3. Di kuadran ketiga nilai sin bernilai negatif karena sin positif di kuadran kedua. Nah, rumus di kuadran ketiga adalah theta dikurang 180. Theta kita pada persamaan ini adalah 240. Berarti negatif sin 240 dikurang 180. Langsung 240 dikurang 180 sama dengan 60. Negatif sin 60 berapa? Nah, sama dengan setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah negatif setengah akar 3. Lanjut soal ke-13. Sin 60 ditambah cos 150 sama dengan, untuk soal ini berarti kita cari satu-satu. Sin 60 langsung bisa dicari ya. Sin 60 sama dengan berapa? Setengah akar 3. Cos 150. Nah, 150 adalah sudut di kuadran kedua. Cos di kuadran kedua bernilai negatif, makanya di sini adalah tambah negatif. Jadi negatif ini karena 180 adalah sudut di kuadran kedua. Di kuadran kedua rumusnya apa? 180 dikurang theta. Tetanya adalah 150. Kita lanjutkan. Ini dicatat lagi ya. Setengah akar 3 ditambah negatif
cos 180 kurang 150 sama dengan 30. Negatif cos 30 nilainya adalah setengah akar 3 juga. Berarti setengah akar 3 ditambah negatif setengah akar 3 hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari persamaan ini adalah 0. Mudah kan? Soal ke-14. Nilai dari cos 360 sama dengan, sama kayak tadi, cos di kuadran keempat bernilai positif, jadi ini tetap positif. Di kuadran keempat rumusnya adalah 360 dikurang theta, berarti dikurang 360. Berarti cos 360 dikurang 360 sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1. Udah ya. Nah, soal ke-15. Untuk sudut lancip dari 0 kurang dari theta kurang dari 90. Jika sin theta bernilai 3/5, maka nilai tan theta adalah sin theta sama dengan 3/5. Sin theta itu adalah depan per miring, artinya depannya adalah 3 dan miringnya panjangnya adalah 5. Langsung kita masukkan ke segitiga. Jika tetanya di sini, maka 3 adalah di depan sudut, kemudian 5 adalah sisi miring. Kemudian sisi dari samping ini kita cari dulu dengan Pitagoras. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 25 kurang 9 sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Nah, artinya sisi sampingnya adalah 4. Tan theta adalah depan per samping, berarti depannya berapa? 3, sampingnya adalah 4. Artinya tan theta sama dengan 3/4. Karena sudut di sini adalah lancip, makanya tannya juga bernilai positif. Berarti tan tetanya tetap 3/4. Udah kan? Soal ke-16. Untuk sudut tumpul dari sudut 180 kurang dari theta kurang dari 270, jika tan tetanya bernilai 8/6, maka nilai sin theta adalah, nah jadi ini tumpul ya anak-anak ibu, tan tetanya adalah 8/6. Tan itu adalah depan per samping, sedangkan sin theta adalah depan per miring. Berarti kita cari dulu sisi miring. Masuk ke segitiga lagi, tetanya di sini dengan data ini, berarti depannya adalah 8, sampingnya adalah 6. Maka sisi miringnya bisa kita cari dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 36. Akar 100 sama dengan 10. Berarti sin theta sama dengan depannya 8, miringnya 10. 8/10. Kalau sudut tumpulnya tannya bernilai positif, maka sinnya harusnya bernilai negatif. Makanya sin theta sama dengan negatif 8/10. Soal ke-17. Nilai dari cos 45 dibagi dengan sin 315 sama dengan cos 45 dibagi dengan sin 315. Kita olah dulu sin 315-nya ya. Nah, sin 315 adalah kuadran ke-4. Jadi nilai sin bernilai negatif. Masukkan persamaannya, 360 dikurang 315. Nah, berarti cos 45 negatif sin 360 dikurang 315 adalah 45. Lanjut, cos 45 nilainya setengah akar 2. Negatif sin 45 juga nilainya negatif setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi negatif setengah akar 2 sama dengan negatif 1. Udah ya. Soal ke-18. Nilai dari sin 4pi/6 sama dengan, nah ini mudah nih soalnya. Sin 4pi/6, kita ubah pi-nya dalam derajat sama dengan 180. Berarti 4 kali 180 bagi 6. Sin 4 kali 180 sama dengan 720. 720 dibagi 6 sama dengan 120. Artinya ini adalah kuadran kedua, jadi langsung sin bernilai positif. 180 dikurang 120 sama dengan 60. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Udah kan? Lanjut. Soal ke-19. Nilai dari tan 3pi sama dengan,
kita ganti pi-nya ya, sama dengan 180. Berarti 3 kali 180 sama dengan 540. Tan 540-nya kita kurangkan dulu karena cukup besar ya. Kita kurangkan dulu dengan 360. 540 kurang 360 sama dengan 180. Tan 180 ini sudutnya ada di kuadran kedua, makanya tan bernilai negatif. Rumusnya adalah 180 dikurang theta. Thetanya 180. Artinya 180 kurang 180 nilainya adalah 0 dan tan 0 bernilai 0. Soal ke-20. Nilai dari sin 510 sama dengan sin 510. Nah, pertama karena cukup besar kita kurangkan dulu dengan 360, satu putaran penuh nih kan. Nah, 510 dikurang 360 sama dengan 150. Nah, coba perhatikan 150 adalah sudut di kuadran kedua. Sin bernilai positif. Artinya 180 dikurang 150 sama dengan 30. Sin 30 sama dengan setengah. Soal nomor 21. Baiklah, ini materinya udah beda tentang matriks. Kita lanjutkan ya di video selanjutnya. Nah, sampai segitu dulu untuk video pertama. Bye-bye!